Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube TR Channel Creator yang berisi tentang motivasi bimbingan konseling. Tujuannya apa? Saya memberikan sebuah motivasi ini. Saya akan memberikan beberapa motivasi agar kalian bisa memiliki sebuah harapan untuk kedepannya, memiliki sebuah pemikiran kedepannya kita tuh akan seperti apa. Nah, untuk materi yang akan saya sampaikan adalah yang pertama, mengapa harus belajar di rumah? Mengapa harus belajar di rumah? Nah, agar putus rantai penularan COVID-19. Kenapa demikian? Kita harus belajar di rumah saja, karena agar kita itu terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan saat ini. Resikonya sangat besar apabila kita memaksakan untuk belajar di sekolah. Di sekolah pun akan mengikuti pemerintah. Ya apa boleh buat, kita selaku pelajar harus bisa menerima, harus bisa pasrah dengan keadaan saat ini. Untuk apa? Untuk mengantisipasi penularan COVID-19. Maka dari itu, kita harus tetap semangat dalam belajar. Jangan pernah berpikir bahwa kondisi saat ini itu merusak pembelajaran kalian. Jangan sampai berpikir seperti itu. Tapi berpikirlah ke depannya. Kita mau apa? Kita mau bagaimana? Apa yang akan kita lakukan? Nah itu, agar kita tidak ada yang namanya penularan COVID-19. Selanjutnya, belajar mandiri cepat bosan dan jenuh. Pasti kalian merasakannya kan, bahwa belajar mandiri itu cepat bosan dan jenuh. Itu pasti. Tapi bagaimana caranya agar tidak merasa bosan, tidak merasa jenuh ketika kalian belajar di rumah? Kita harus berpikir, bagaimana caranya agar kejenuhan, rasa bosan dalam diri kita itu tidak kita rasakan. Selanjutnya yang ketiga, saya harus meningkatkan motivasi belajar. Nah ini, ya, agar kita tidak jenuh, agar kalian tidak jenuh, maka yang harus kalian lakukan adalah meningkatkan motivasi dalam belajar. Cari tahu apa yang harus kita lakukan agar belajar kita itu tetap semangat. Tetap semangat dan tetap memikirkan apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita kerjakan. Nah itu. Ya. Jadi kita tuh harus meningkatkan motivasi belajar kita itu. Tujuannya agar kita itu tidak merasa bosan dan jenuh, ya. Tidak merasa bosan dan jenuh, tidak kesal, tidak emosional, gitu kan. Sabar menghadapi kondisi saat ini. Nah, itu yang harus kita lakukan. Kita pikirkan baik-baik bagaimana caranya agar kita itu bisa meningkatkan motivasi dalam belajar. Selanjutnya, tentukan cita-citamu. Nah, kenapa harus ditentukan? Ya disitulah kita harus tahu apa cita-cita kita. Apa cita-cita kalian? Kalau kalian mempunyai cita-cita, maka prosesnya pun akan kalian lakukan dengan sebaik mungkin. Contohnya mau jadi astronot. Apa nih sebelum jadi astronot itu apa yang harus kita lakukan? Pelajaran apa yang harus kita lakukan? Pelajaran apa yang harus kita cari? Sehingga bisa mencapai sosok seorang astronot. Yang kedua, contohnya ingin menjadi dokter. Kita harus tahu apa yang harus dipelajari agar bisa mencapai sosok seorang dokter. Cari tahu. Ya, banyak sekarang ada buku kan, ada internet. Kenapa kita tidak cari ilmunya, caranya, prosesnya? Itu yang harus kita ketahui. Nah, disitulah cara meningkatkan motivasi dalam belajar. Jadi jangan berpikiran bahwa sudahlah,
udah nggak bisa belajar sendiri, selalu bosan, jenuh. Nah, jangan sampai berpikiran seperti itu. Tapi tingkatkan dalam belajar tuh kita harus seperti apa. Gitu ya. Jadi ketika kita memiliki sebuah cita-cita, ketika kita sudah menentukan cita-cita, maka kita harus mencari ilmunya, mencari prosesnya agar kita bisa mencapai tujuan kita, yakni menjadi cita-cita yang kalian inginkan. Selanjutnya, tentukan hukuman dan hadiah untuk dirimu. Ubah keinginan belajar menjadi kebutuhan untuk belajar. Maksudnya, apabila kita ingin belajar, maka tentukan hukuman dan hadiah yang baik untuk diri kamu. Kenapa harus ditentukan? Agar kita termotivasi. Contohnya, kamu mau membeli sesuatu, tapi kata orang tua, jika kamu ingin membeli barang tersebut, maka kamu harus ranking pertama. Nah, disitulah sebagai hadiah buat kita, buat kalian. Otomatis kita belajarnya juga semakin rajin, yang pada akhirnya bisa mencapai ranking pertama dan kita mendapatkan hadiah barang yang kita inginkan. Nah, contohnya seperti itu. Merubah keinginan belajar menjadi kebutuhan untuk belajar. Itu ya. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu, ketika kita ingin meraih sebuah harapan yang kita inginkan, maka kita harus tentukan dulu hukumannya nih. Ketika kita tidak rajin, ya, apa hukumannya? Ketika kita males, apa hukumannya? Jadi ada gitu. Ketika kita rajin, ada hadiahnya. Ketika kita mendapatkan prestasi, ada hadiahnya. Ya. Jadi ada jiwa semangat buat kitanya tuh, termotivasi ke kitanya tuh gitu. Nah, contohnya kita bahas dulu ini hukuman. Ya, apabila kita tidak rajin, contoh pertama, kita tidak bisa bermain game, ya, tidak bisa bermain HP gitu kan, tidak bisa, kalau saat itu tidak bisa hiburan gitu kan, tidak bisa nonton di YouTube ya, karena kitanya pun tidak rajin, tidak semangat dalam belajar. Nah, inilah contoh hukumannya gitu. Tidak bisa menonton TV. Hukuman apabila kita tidak mau belajar. Hukuman apabila kita tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi ada konsekuensinya gitu. Dari orang tua untuk kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Gitu. Jadi setiap apapun yang kita lakukan akan ada hukumannya. Dan setiap apapun yang kita lakukan ada hadiahnya juga. Agar apa? Agar termotivasi kitanya, semangat kitanya. Kenapa? Oh, aku harus rajin nih. Aku harus ranking pertama nih. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh nih. Aku akan terus belajar untuk meraih cita-citaku ini nih. Agar aku mendapatkan hadiah yang aku inginkan. Nah, itu prinsipnya gitu. Kalau misalkan kita tidak belajar, ya hukumannya seperti di atas ini. Tidak bisa bermain game, tidak bisa bermain HP, atau memegang HP, ataupun hal apapun itu, tidak bisa menonton TV. Itu hukuman apabila kita tidak rajin. Selanjutnya hadiah. Apabila kita rajin belajar, ya, nurut terhadap orang tua, kita berhasil meraih prestasi di sekolah, berhasil meraih nilai yang baik, maka kita pun harus ada konsekuensinya, yaitu mendapatkan hadiah yang kita inginkan. Mah, Pa, aku akan belajar sungguh-sungguh. Ya, Dek, semangat pokoknya. Kamu harus belajar dengan sungguh-sungguh, nanti ibu akan kasih sesuatu untukmu. Nah, disitulah kita akan termotivasi nantinya. Itu ya. Jadi ada hukuman dan ada hadiah. Selanjutnya itu ukur kemampuan kamu dalam belajar. Ukur nih, bagaimana caranya ketika kita sudah membaca buku, agar kita mengetahui apa yang kita baca, maka kita cari pertanyaan.
Kan biasanya di buku itu ada pertanyaan. Nah, ada pertanyaan itu kita jawab dari hasil yang kita telah baca sebelum-sebelumnya. Gitu, agar kita mengetahui kemampuan kita tuh sampai di mana itu. Baik, selanjutnya siapkan kondisi fisik. Nah, kenapa kita harus menyiapkan fisik kita? Yang pertama, kita harus berbanyak istirahat. Istirahat di sini apabila kita sudah waktunya beristirahat, maka istirahatlah. Jangan sampai yang waktunya istirahat kita gunakan aktivitas yang tidak ada manfaatnya. Kecuali kalau misalkan seperti halnya kita mau sholat malam gitu kan, mau melaksanakan dzikir kepada Allah, itu silahkan. Tapi kalau misalkan tidak diistirahatkan, yang waktunya istirahat dan dibuang aktivitasnya itu dengan sia-sia, maka itu akan merusak daya pikir kita nantinya, sehingga timbulnya rasa malas di keesokan harinya. Kenapa? Karena kita bangun kesiangan. Ketika bangun badan lemes. Itu kenapa? Karena kurangnya istirahat di malam hari. Waktunya istirahat, kita istirahat. Yang kedua, perbanyaklah berolahraga. Olahraga rutin, pagi, siang, sore olahraga. Di rumah pun sama, kita sedang berolahraga. Di pondok sama, kita berolahraga. Apa? Piket bersih ya, piket bersih-bersih kan gitu, membantu kedua orang tua, itu sebagian olahraga kecil. Olahraganya besarnya seperti kita olahraga lari, jogging ya, ataupun olahraga lainnya. Nah, yang ketiga, makan makanan yang sehat, yang bergizi. Sehingga ketika kita memakan makanan yang bergizi, otak kita pun akan encer, akan cerdas gitu. Asalkan makanan yang kita makan jangan terlalu banyak, jangan sampai terlalu kenyang. Karena apabila kita makan terlalu kenyang, menimbulkan rasa lemas yang ada. Kenyang, tapi badan kita akan merasa lemas, lelah yang ada, karena terlalu banyak engap perut kita tuh, sehingga kita mau melakukan aktivitas apapun itu akan merasa lelah gitu, tidak ada kekuatan dalam diri kita nantinya. Selanjutnya, didampingi kedua orang tua. Kita harus didampingi oleh kedua orang tua agar apa? Agar kita tuh tidak paham dengan apa yang kita pelajari, kita bisa tanyakan kepada kedua orang tua. Sehingga apapun yang kita pelajari tidak ada rasa, aduh aku nggak paham nih, aduh aku nggak ngerti nih tentang pelajaran ini. Nah, kalau misalkan ada orang tua, kita bisa tanyakan itu ya. Selanjutnya, diskusi dengan teman. Diskusikan dengan teman ya, ketika kita belajar. Nah, setelah kita, contohnya lah kita membaca buku. Nah, ketika kita membaca buku, kita diskusikan dengan teman, kita tanya jawab dengan teman. Agar apa? Agar wawasan demi wawasan kita dapatkan. Nih, kamu baca buku apa? Oh, aku baca buku ini. Coba jelaskan buku itu tentang apa? Aku pengen tahu. Nah, kita berbagi wawasan gitu. Yang tadinya kita tahu jadi tahu, yang tadinya tahu tambah tahu. Nah, seperti itu ya. Jadi dimanapun kita berada, belajarlah dengan sungguh-sungguh agar apapun yang kita harapkan, kita bisa mencapai semua itu dengan mudah. Selanjutnya, semangat gitu kan, menyiapkan diri sebaik mungkin sebelum belajar. Siapkan diri kita. Ya. Kalau belum mandi dulu agar lebih segar, lebih fresh otak kitanya. Nah, tipsnya adalah kita belajar itu di pagi hari enaknya. Kenapa? Karena otak kita itu masih encer. Jadi ketika kita belajar, kita lebih mudah memahami apa yang kita pelajari. Itu ya. Selanjutnya, menghindari gangguan ketika belajar. Nah, ini ya harus kita hindari. Jangan sampai ada gangguan-gangguan yang mengganggu ketika kita fokus sedang belajar. Ya. Apabila kita sudah fokus ketika belajar, maka apa yang kita pelajari akan lebih mudah untuk dipahami. Carilah tempat yang lebih tenang, lebih segar, lebih sejuk, agar otak kita pun akan segar juga. Jadi belajarnya itu kita enjoy gitu, tidak ada pikiran kemana-mana. Yang ada kita pikirkan adalah pelajaran yang kita pelajari. Ya, selanjutnya, banyak mencari pengalaman. Nah, ini tentunya pengalaman sangat penting karena itu sebagian dari contoh dan motivasi buat kita nanti ke depannya. Oh, dia bisa seperti itu, berarti aku juga harus lebih dari dia. Wah, dia bisa mencapai cita-cita itu, aku juga harus melebihi dari dia. Nah, itu sebagian contoh buat kita terhadap orang-orang yang telah berpengalaman, yang sudah memiliki pengalaman luas, yang suka membaca buku. Apa nih hasilnya? Oh, ternyata dia lebih luas wawasannya,
lebih cerdas ketika ada sebuah pertanyaan mengenai pembelajaran, dia lebih paham. Karena apa? Karena dia rajin orangnya, rajin belajarnya. Itu ya. Jadi tetap semangat walaupun kondisi saat ini. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini kita bisa mengambil hikmah ya, agar kita tetap semangat walaupun dalam kondisi saat ini. Tetap semangat. Jangan lupa cita-cita ada pada diri kalian. Tujuan kalian hanyalah satu, cita-cita dan membanggakan kedua orang tua. Orang tua sudah bangga, kita pun akan bangga. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.